Fancy People, kita jumpa lagi di Talk Show MKI. Kali ini kita akan bahas klaster yang katanya tuh paling sibuk. Bener gak ya? Jadi ini adalah klaster Creative Event Management. Sebelumnya kita mau kenalan dulu sama narasumber kita. Silakan Pak. Terima kasih. Hai, my name is Dr. Henry Susanto Pranoto. Saya koordinator untuk Creative Event Management klaster MKI CM. Dan ini? Oke, jadi perkenalkan, nama saya adalah Karlens dan saya adalah salah satu mahasiswa dari CEM dan saya berasal dari IBM Angkatan 19. Next. Oke, saya Nabila Marfatunisa, saya juga salah satu mahasiswa dari CEM Creative Event Management, saya mahasiswa psikologi tahun 2019. Oke, dan saya Muhammad Ilham Nabil yang juga merupakan salah satu dari mahasiswa Creative Event Management, saya angkatan dari 2019. Baik, ini kakak-kakak angkatan 19 dan saya angkatan 20 bersama kalian yang sedang bingung mau pilih klaster apa nih. Mari kita tanya-tanya teman-teman. Untuk Pak Henry nih sebagai koordinator. Jadi klaster event management itu apa sih Pak sebenarnya? Oke, klaster event management ini karena di bawah ranah MKI, jadi kita interdisipliner. Nah, klaster CM ini Creative Event Management, di sini kita akan ada 3 kelas, yang dimana 3 kelas ini akan membahas 3 hal yang berbeda. Yang pertama adalah Event Management and Sponsorship. Nah, di kelas Event Management and Sponsorship ini, kita akan belajar bagaimana mengorganisir suatu event, membuat proposal sponsorship, kemudian membuat proposal kegiatan sampai kepada pelaksanaan kegiatan. Nah, biasanya di kelas MKI ini kita berkolaborasi bersama. Jadi teman-teman nanti ini teman-teman sudah mengalami semua, di mana program kegiatan kita buat bersama, kita rancang sampai kepada pelaksanaannya. Termasuk kalau di dalam event management and sponsorship nanti juga mencari sponsorship. Kita akan belajar caranya membuat proses pencarian dan kemudian mengaplikasikan pada kegiatan. Kemudian yang kedua ada kelas yang bertajuknya adalah thematic event. Di situ teman-teman akan belajar membuat suatu kegiatan sesuai dengan temanya. Artinya kita memilih suatu tema, kenapa tema ini dipilih, sampai kepada penataan tata panggung dan pelaksanaan kepada kegiatan tersebut. Jadi kita akan belajar mengorganisir ini menjadi satu tema yang runtut, menarik, dan kreatif. Dan kemudian satu kelas lagi ini berhubungan dengan finance, di mana teman-teman akan belajar nanti untuk mempersiapkan anggaran, memperkirakan biaya produksi sampai kepada nanti membuat LPG suatu kegiatan perusahaan, kegiatan dari pertunjukan. Pertunjukan ini bukan selalu hanya berupa musik, bisa bermacam-macam. Nah, lewat CM ini saya akan sekalian menjawab tadi yang dikatakan selalu bahwa CM ini adalah kelas yang paling sibuk. Bukan selalu begitu sih. Memang hasil akhirnya adalah kegiatan atau suatu pertunjukan atau sesuatu event. Event itu tapi menyenangkan karena kita akan lakukan selalu di akhir dan kita bisa fleksibel. Di mana teman-teman bisa berfokus kepada UAS yang lain, kita bisa menyiapkan prosesnya sehingga event kita nantinya akan terbebas dari rasa tegang tadi itu. Ya, di sini juga nggak usah tegang-tegang. Namanya CM kreatif. Kreatif itu selalu fun. Ya, itu suatu hal yang saya mesti menjawab di situ karena banyak memang saya dengar rumor begitu. Rumor itu di samping rumah tetangga. Jadi kita akan menggarap sesuatu yang menyenangkan, kegiatan yang menyenangkan. Nah, semester ini sekalian kita promo ya. Semester ini kita mengadakan suatu kegiatan yang bertajuk Recovery After Pandemic COVID lewat seni. Nah, judulnya Napas Seni. Aku, seni dan luka. Jadi kita akan membuat sesuatu yang berdampak. Jadi teman-teman kalau mau membuat sesuatu yang kreatif, meaningful ini dan berdampak kepada orang banyak, ini tempatnya. Creative Event Management. Mungkin sejauh itu dulu kali ya, supaya nanti kalau saya borong semua teman-teman nggak ada yang menjawab. Okay. Tadi kan yang menjawab Bapak dosen. Gimana kalau dari kakak-kakak mahasiswa, apakah benar kalau klaster ini tuh asik kayak gitu? Mungkin dari Ilham dulu. Kalau dari aku sih jujur terus terang, mata kuliah ini
fun banget, apalagi di mata kuliah yang pertama yakni Managing Art and Sport Management, di mana itu merupakan transisi dari anak-anak manajemen untuk masuk ke dalam dunia event, di mana berdasarkan pengalaman saya juga, karena latar belakang saya juga ada perusahaan keluarga saya bergerak di bidang entertainment juga. Yang terpenting dari event bukan cuma manajemen, tapi lebih dari itu yakni enjoy dan have trust. Ya, kelasnya tadi event management sponsorship. Iya, itu event selanjutnya. MKI ya. Oke, kalau misalnya ngomongin, kalau dari aku kok, kalau dari saya, kalau misalnya ngomongin asik apa enggaknya mata kuliah ini, asik. Apalagi kalau misalnya udah mulai ngekonsep acara gitu kan. Apalagi aku yang latar belakangnya dari psikologi. Jadi kalau misalnya ngekonsep acara itu lebih ke kayak aku cari tahu nih apa sih orang-orang, misalnya gimana sih orang-orang kayak zaman sekarang kayak gitu kan. Terus kayak apa sih kebutuhannya, terus kayak aku tuh kan suka kayak research gitu, terus bisa ditumpahin ke dalam suatu pertunjukan, nggak cuma sebuah jurnal aja dari psikologi, tapi dari psikologi sendiri juga bisa ke sebuah pertunjukan. Nah ini di CM ini jadi tempatku buat menumpahkan itu semua gitu sih. Jadi asik-asik aja, enjoy aja kalau aku menjalankan ini gitu. Oke, jadi kalau dari aku sih setuju ya sama Marv sama Ilham tadi, asik, seru, dan juga challenging menurutku. Soalnya dimana kita ini kan apalagi masa pandemi gini ya, kayak kita ketemunya online, kita harus managing sesuatu yang cukup gede menurut kita dalam waktu yang singkat juga, tapi kita tetap memasukkan unsur kreatif dan juga unsur-unsur dari mata kuliah lainnya dan juga dari jurusan-jurusan lainnya. Nah, di sini tuh challenging karena kita tuh harus menyamakan sesuatu persepsi menjadi sebuah ide. Nah, itu yang menurutku jadi ya cukup challenging tapi juga asik banget sih. Kayak dapat sesuatu yang baru lah dari prodi ini gitu sih. Ya. Dan yang terlebih saya menambahkan sedikit. Jadi saya di kelas mungkin akan jadi dosen, tapi pada saat pelaksanaan event saya rekanan. Ini adalah teman-teman saya pada saat menjalankan event. Jadi teman-teman akan take ownership di setiap produknya. Kemudian kita bisa sama-sama mensolusikan permasalahan dan misalnya sebagai pencetus ide, dia akan menjalankan seperti apa yang dimau. Jadi kita memfasilitasi mungkin pada saat berdiskusi, agak berdebat sih ya, maaf ya. Tapi untuk mendapat sesuatu kegiatan yang maksimal. Tapi setelah berjalan, this is my friends. I'm not again a teacher, but this is my colleague. Itu yang akan kalian teman-teman pelajarin di dunia industri, terutama di kegiatan event. Jadi inilah karya-karya mereka yang nanti akan dihasilkan di Creative Event Management. Wow, menarik banget ya. Ternyata Bapak dosen kita ini humble, teman-teman. Teman. Sekarang udah teman ya. Berarti kalau di CM ini banyak prakteknya atau ada belajar teorinya juga ya? Teori itu pada saat berjalannya semester kita bimbing, kemudian pada saat biasa sudah setengah semester UTS atau namanya AFL itu kita akan pelan-pelan melepas sehingga nanti naturnya setelah AFL kepada ALP atau UAS itu sudah berupa project consultation gitu, dan diakhirin selalu dengan project kegiatan gitu. Berarti output dari CM ini project itu tadi? Ya, project kegiatan yang akan kita lakukan di akhir semester gitu. Nah, kalau kegiatan, outputnya kegiatan berarti kan subjektif gitu gak sih Pak? Penilaiannya tuh gimana Pak? Gini, penilaian kita akan membuat sistematik penilaian lebih mudah, satu, kemudian fleksibel sesuai dengan kondisi di lapangan. Karena misalnya nih, kita melaksanakan kegiatan di akhir semester, padahal minggu ini sudah minggu UAS. Ini kita sedang masuki minggu UAS dan berarti nilai sudah minggu depan. Event kita lakukan 2 minggu kemudian. Bagaimana menilainya? Kita akan mengadakan penilaian, tetap akan ada UAS, tapi bentuknya adalah written proposal yang akan dilakukan. Gitu. Jadi pertanggungjawaban. Di sini kita belajar untuk saling percaya. Teman-teman di sini karena saya sudah anggap teman dan keluarga sendiri dalam menjalankan kelas, berarti kita building trust di sini.
Sehingga nilai yang akan kita hasilkan berdasarkan apa yang akan kita rencanakan. Jadi, harapannya apa nih? Bahwa apa yang direncanakan tertulis di dalam proposal kegiatan dan yang lain-lain, kalau sudah fix di dalam suatu yang tertulis, berarti sudah dinilai. Dan kemudian praktisinya, pelaksanaannya itu adalah di luar jam. Sehingga teman-teman di sini bisa fokus kepada UAS di kelas-kelas lain. Itu selesai, it's time to have fun. Ya, untuk menyiapkan kegiatan berikutnya. Jadi teman-teman kalau mau mencari hiburan setelah UAS, jangan pulang. Masih ada kegiatan di kampus yang akan kita adakan selepas dari penat UAS. Jadi itu adalah pentingnya suatu pertunjukan untuk membuat teman-teman yang sudah stres setelah UAS kita ada hiburan. Itu seperti itu, sehingga mereka menyelesaikan semester dengan celebration, menyelesaikan dengan sesuatu yang indah dan bermakna gitu. Wah, deep. daripada setelah UAS kita rebahan gitu kan di kasur, lebih baik kita join nih cluster CM. Oh iya Pak, ini cluster CM ini ada kayak batasannya nggak sih? Cocoknya untuk mahasiswa yang seperti apa atau dari jurusan apa? Nah, kalau menjawab pertanyaan itu tidak ada batasan di kelas CM. Siapapun dan bagaimanapun asal background kalian akan selalu bisa berfungsi di sini. Misalnya kita melihat, pertunjukan pasti membutuhkan teman-teman nih dari desain, BCD, ya kan, accounting bisa membantu secara budgeting, pengaturan. Jadi setiap talenta yang kalian punya pasti akan bisa dimaknain di dalam kegiatan kita dan pasti sangat membantu. Kalau kita berbicara tentang pertunjukan kegiatan, semua orang pasti punya slotnya. Termasuk bagian angkat-angkat perkap, kita membutuhkan semua orang punya talenta. Dan kalau teman-teman yang berminat membuat sesuatu yang bermakna itu tadi, untuk orang lain, diri kalian sendiri, joinlah CM. Ya. Ada kuotanya nggak Pak? Jangan-jangan nanti setelah lihat video ini satu angkatan semua ke CM. Ada kuotanya nggak Pak? Nggak ada kuota di tempat kami. Kami ada seberapapun yang masuk nanti kita sediakan slotnya, begitu. Karena tadi untuk membuat gini, semakin besar jumlahnya, eventnya semakin besar tentunya. Karena kita membuat suatu kegiatan berdasarkan jumlah dari kami juga. Kalau kita mau organisir event internasional, jumlahnya 9 atau misalnya hanya 30 tidak cukup. Jadi seandainya teman-teman banyak yang berminat sampai 3-4 kelas, kita bisa menyelenggarakan event yang lebih besar lagi dan lebih bermakna gitu. Iya. Untuk teman-teman yang ingin join nih Pak, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan kalau kita mau masuk CM? Oke. Yang perlu dipersiapkan dari saya nih, hati. Hati dan siap untuk berkreasi ya. Karena kita membutuhkan kreativitas, membutuhkan kerjasama, teamwork. Nah, kita di sini sambil belajar satu sama lain, memperbaiki karakter kita seperti itu. Karena kita tidak mengerjakan sesuatu ini sendiri dengan banyak orang. Nah, mungkin dengan itu tanya teman-teman. Saya akan cross checknya dengan teman-teman. Kenapa? Apa yang dibutuhkan Nabil mungkin beda dengan apa yang saya butuhkan. Karena ini saling melengkapi. Kira-kira apa yang kamu butuhkan? Kalau dari aku sih, jangan pacar dulu ya. Kalau dari aku sih karakter dan passion ya. Soalnya kalau dari karakter kita juga nggak punya karakter yang bagus, gimana kita mau komunikasi atau nggak kerja sama orang. Dimana CM ini kan juga kayak butuh kolaborasi sama orang-orang yang punya latar belakang yang beda juga. Nah, itu kita harus membentuk karakter yang bagus dulu. Yang kedua adalah passion. Ketika kamu melakukan sesuatu tanpa passion ya, itu kayak kamu kerja untuk sesuatu untuk ambil uangnya doang, nggak dapat sesuatu yang bermakna untuk kamu. That's why kata Pak Henry tadi ada yang hati ya Pak ya, butuh hati dan juga passion. Kalau dari aku sih ada dua hal itu sih. Mas, kalau misalnya dari saya sih bener banget nih, kalau misalnya ngomongin tentang hati yang harus dipersiapkan itu bener-bener harus mempersiapkan hati segenap hati gitu ya. Soalnya gimana, kita nanti bakal ketemu dengan banyak orang juga kan, terus juga teman-teman kita dari berbagai macam jurusan gitu. Jadi kadang-kadang kita juga
berbeda pendapat gitu, berbeda ide. Jadi ide juga harus disiapkan masing-masing. Jadi kita nanti bisa kayak diobrolin terus dari berbagai macam itu jadi ide yang lebih baik dan lebih besar. Jadi kalau misalnya ngomongin hati itu pasti kan kalau misalnya lagi berdiskusi juga harus pakai hati ya. Nggak mungkin kalau berdiskusi nggak pakai hati ntar jadi berantem ya kan. Jadi itu hati itu menurutku bener banget untuk harus benar-benar harus dipersiapkan sih gitu sih kalau misalnya aku untuk menambah yang tadi. Kalau dari aku sih, kalau tadi kan udah disebutin sama Carmen sama Mark juga, aku yang lain aja lah, yang belum aja gitu. Jadi outputnya di sini sendiri itu yang penting. Kalau aku kan tadi yang disiapin itu hati, maka dari itu kepribadian merupakan hasil dari itu semua. Perpaduan dari apa yang telah disebutkan oleh teman kita Carmen sama Mark, itu sih kalau dari aku. Ya, karena sangat dibutuhkan saling percaya di dalam project itu. Misalnya satu bidang dipercayakan ke Nabil, bidang itu harus dijalankan yang terbaik. Kalau bidang itu bolong, bidang yang lain akan terpengaruh. Maka teamwork itu sangat saling membutuhkan satu sama lain. Jadi makanya waktu pada saat event bukan lagi dosen mahasiswa, this is friends, colleague, ya. Oh ya, tapi ini kan yang perlu kita persiapkan. Tapi sejauh ini apakah pernah para mahasiswa yang sudah bergabung di CEM itu tidak mencerminkan karakter yang kita tadi sudah sebutkan, tidak memiliki kepribadian yang mungkin kurang bertanggung jawab gitu? Itu apakah ada dan menyikapinya bagaimana? Ada, menyikapinya tetap enggak percaya. Ya, ada lah pasti. Pada saat kita bertemu orang lain mungkin kita kaget dengan background masing-masing, latar belakang yang berbeda. Mensolusikannya bagaimana? Kita sama-sama saling mengkoreksi yang terbaik gimana, nggak saling menyudutkan atau judgmental. Kita harus berusaha. Kalau kita tahu teman saya ini kurang berfungsi, bagaimana? Dari tim leadernya, dari teman-teman sekitarnya. Kalau nggak bisa, pegang tangannya, gandeng untuk melakukan. Itu yang kita kerjakan. Jadi kalau kita melihat mahasiswa yang kurang, misalnya kurang mampu untuk melakukan jobnya, tim lain masuk mensupport. Dengan begini harapannya adalah teman yang kurang ini tadi bisa beranjak berpindah. Kita nggak mengatakan you out, nggak bisa. Karena itu kenyataan di dalam hidup seperti itu. Mungkin mereka tidak berfungsi pada saat itu mungkin karena masalah keluarga, ditinggal pacar, itu masukkan di drama. Ya, jadi kita harus melihat itu situasinya sehingga kita bisa membantu mereka. Karena ini tadi teamwork. Semua makanya kita saling terbuka. Oh, ini ada permasalahan. Ada apa nih? Nah, kita cari tahu dulu. Ya, jadi itulah proses kita. Makanya kita lakukan ini dengan proses kekeluargaan untuk menjadikan kegiatan baik. Karena kalau pada saat kegiatan prosesnya sudah berantakan, berantem, kegiatannya pasti juga acak-acakan. Maka semua proses ini menjadi satu kesatuan pembelajaran. Satu kesatuan, tidak bisa dipisah. Pada saat proses, konsep sampai persiapan pelaksanaan itu menjadi satu proses yang indah. Pada saat ini bahkan kalau ada problema semua sampai kepada itu bisa teratasi dan dilakukan, itu adalah event yang menarik. Kenapa? Semua menikmati pertumbuhan di situ. Itu makanya membuat event kita lebih bermakna lagi kalau kita bisa menyelesaikan suatu masalah di dalam proses sampai hasilnya, sehingga hasilnya itu maksimal sekali. Karena apa? Kita mengalami semua. Ya, jadi itu adalah konsep pembelajaran yang lifelong learning experience. Kalau teman-teman mau memikirkan itu, bahwa semua yang kita pelajari itu menjadi bagian dari kehidupan kita nantinya. Dan itulah creative event management. Memanage sesuatu secara kreatif meskipun itu tidak enak, meskipun itu berat, tetapi menjadi suatu hal yang berdampak bagi diri kita maupun orang lain. That's creative event management. Gitu. Wow. Keren. Mungkin teman-teman udah penasaran gitu ya. Emang iya kegiatan ini ngapain aja sih? Emang seseru itu? Kita sebentar lagi akan menonton after movie dari Creative Event Management. Apakah Pak Hendy ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk rekan-rekan mahasiswa? Ya,
pesan dari saya, mari bergabung ke Creative Event Management karena kami membutuhkan Anda, membutuhkan teman-teman semua untuk membuat suatu event lebih lagi. Kalau ini teman-teman sudah mengalami 3 event ini, ya, berarti ke depan harus lebih baik lagi karena saya tidak pernah melakukan event yang sama. Semua teman-teman tidak akan pernah melakukan event yang sama 2 kali. Selalu berbeda dan selalu kreatif, maka kami membutuhkan semua teman-teman berpartisipasi, memberikan ide, membuat sesuatu menjadi lebih indah dalam suatu community Creative Event Management MKI UC. Gitu. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Teman-teman jangan kemana-mana dulu. Kita akan lihat after movie dan setelah after movie kita akan berbincang-bincang sama kakak-kakak yang kece ini. Oke, selamat melihat. Widih, keren-keren ya videonya. Ngomong-ngomong nih kak, kira-kira benefitnya dari cluster CM nih apa sih? Boleh salah satu Home Bimpa mungkin? Home Bimpa? Alhamdulillah. Gitu. Kalau dari aku sih menurutnya benefit yang bisa aku dapetin dari mata kuliah ini ya, kita bisa saling berrelasi satu sama lain. Apalagi ini kan kita ada dari beberapa jurusan yang berbeda di dalam UC ini. Jadi kita juga bisa saling berkolaborasi dan juga saling memberikan pertimbangan yang baik untuk kedepannya gitu. Berarti networking semacam itu ya? Iya. Untuk Kak Marv mungkin, itu kenapa sih dulu tuh pilih cluster CM, kok nggak yang lain? Oke, kalau misalnya nanya kenapa dulu gitu ya, kalau misalnya aku ceritain, sebenarnya kalau misalnya aku tuh nyari sesuatu yang berbeda dari apa yang udah aku dapat sebelumnya kayak gitu sih. Dan setelah aku lihat-lihat ternyata tuh aku lebih tertarik nih sama yang namanya event. Meskipun aku nggak tahu nih sebenarnya CM itu apa gitu kan. Aku tertarik nih sama event. Terus habis itu coba kali ya gitu kan ya. Coba kali ya. Ternyata emang menarik sih gitu sih. Ya mungkin seperti itu sih. Ternyata menarik dari luar, pas dimasukin semakin tertarik lagi gitu ya. Iya benar. Keren. Ngomong-ngomong nih ya, denger nih, itu sekarang sedang menyiapkan project untuk tugas semester 5 ya? Iya. Boleh diceritain nggak kehektikannya mungkin? Waduh, berat banget ya. Enggak sih teman-teman. Jadi kayak kalau sebenarnya hektik itu ya lumayan lah ya. Nggak bisa dibilang hektik banget, enggak juga.
Soalnya kan kita memang kerja sama, di mana ada divisi HOD, ada divisi event, perkap dan lain-lain. Dan kita semua di sini tuh koordinasi. Jadi nggak yang kayak semuanya dikerjain, nggak kayak one man show dikerjain satu orang sehingga hektik semua, tapi kayak ya kita bagi-bagi tugas. Nah ya dari situ kalau dibilang hektik sebenarnya nggak terlalu menurut gue ya, lebih ke fun juga, kayak ketemu teman baru, kenalan kayak gitu-gitu sih. Kalau kakak-kakak nih dari divisi apa aja? Satu divisi. Kalau aku HOD, kalau Mas Kalau aku dari event, Kalau aku dari inventory. Beda-beda ya. beda-beda. Saling melengkapi. Iya. Kalau semester lalu katanya kegiatannya teater merah putih ya? Merpati putih, iya. Itu apa tuh Kak? Kok namanya merpati putih? Boleh dijawab sama Bapak Ketua acara juga. yang Oke. ngekonsep ceritanya nih. Jadi kalau Merpati Putih itu konsepnya lebih ke cerita itu ya, bagaimana pertobatan seseorang dari yang sebelumnya rusak banget menjadi seseorang yang lebih baik. Nah, kalau itu cerita singkatnya ya. Kalau diceritain nanti panjangan. Ya dari ya itu sih kalau konsep dari itu ya, teater Merpati Putih. Dan kemarin juga runningnya udah well juga, dari preparation kita juga udah cukup siap. Boleh rate eventnya mungkin Kak kan sebagai event? Kalau misalnya aku rate yang kemarin berarti ya Merpati Putih ya. 9/10 lah. Wow. Iya sih, soalnya menarik banget, soalnya di situ ada perpaduan antara sport juga kan. Di situ ada silat kalau nggak salah, terus ada wushu, ya kan, wushu apa ya, dari sport juga. Terus ada kita Pak Henry ngundang salah satu aktor ternama Indonesia lah. Siapa namanya? Mas Cecep. Iya, Mas Cecep, Kang Cecep. Nah itu kalau misalnya tahu itu tuh, jadi kalau misalnya di CM ini juga bisa nih ketemu orang-orang terkenal, kayak setuju gitu. banget. Itu kalau kalian mau ketemu orang-orang terkenal langsung CM sih. Itu bisa banget. Iya benar-benar. Jadi 9/10 sih. Seharusnya nonton kali ya. Oke. Ngomong-ngomong soal merpati putih nih, ini ada sesuatu. Sabar. Gimana ya? Apa nih? Loh, kok hitam? Apa ini? Nah, ini ada mystery bag, karena bag ya, bukan box. Ini apa ya ini? Panik ya. Waduh, apa ini? Enggak. Ini katanya sih barang-barang dari Merpati Putih. Oh Mungkin iya? kakak-kakak Ada ya? bisa menjelaskan. Oh. Oh iya. Ini ya. Siapa yang mau jelasin nih? Boleh. Kayak Ilham. Ini kalau nggak salah yang aku inget nih ya, pas ada scene pertarungan antara roh jahat dari yang merah sama yang putih itu pakai atribut ini. Jadi mereka perang itu kayak antara peperangan manusia sama manusia, padahal itu perang dalam dirinya sendiri untuk memerangi inisiatif jahat sama buruknya gitu. Barang-barang ini lucu. Masih disimpan juga. Masih disimpan ya. Aku kaget loh. Apa ini yang gimana? Ya, siapa ya? Refleksi aku. Ini ada lagi. Wah, aduh. Bentar. Ini sepasang. Itu punya males gak sih? Itu punya Ya, Red. ini dia. Iya. Oh iya, ada yang mau pakai? Ini aku pakai dah. Cocok Ini nih. apa nih? Kok bertanya? Oke. Kalau misalnya aku ceritain tentang tanduk ini punyanya si pemalas. Jadi dari pemeran utamanya itu kan di dalam dirinya ada 7 karakter, 7 dosa gitu kan. Nah ini punya si pemalas, kan warna biru gitu. Jadi nanti si pemalas ini yang nyetanin si pemerannya ini untuk jadi malas kayak gitu sih kalau misalnya diceritanya gitu. Kalau punya aku ini pemarah, amarah. Jadi itu salah satu dari 7 dosa, dan dosa yang paling besar ya, paling terakhir itu sin paling terakhir. Dan ini salah satu dosa yang titik poin si Bianca, nama pemeran utamanya itu Bianca ya, itu mau kayak bunuh diri. Nah itu karena si Red atau pemarah ini. Oh, memorable banget sih ini. Thank you ya udah disimpan. Bukan ya. Ini ada Oke. lagi nih. Hitam-hitam kayak mau sulap. Aduh. Waduh. Ini
konon katanya sih jubah ya. Iya. Buat apa nih jubah ya? Itu dari karakter ibu. Jadi karakter si ibu. Iya nggak sih? Bukan ya? Jubahnya Oh. ini Mas Cecep. Mas Cecep. Oh, ini Cara jubahnya Mas kerja. Cecep ya? Oh, alah. Oke. Aku cukup lupa. Jadi itu jubah dari karakter baik kan apa ya? Awalnya tuh datang dengan konsepnya itu kan kayak datang tuh pakai jubah makanya ketutupan, terus akhirnya mereka berantem. Itu berantemnya waktu kemarin itu bener-bener yang berantem silat-silatan, guling-gulingan gitu loh ya. Makanya aku tadi rate 9/10 soalnya bener-bener aku ngelihat yang namanya martial art ya, ya itu tuh kayak yang bener-bener keren banget. Nah itu diawalin dengan pakai jubah itu gitu sih. Ya, aku masih pakai nih. Ini keprek. Tadi ada yang pegang ya kayaknya. Oh, ini. Ya. Oh, itu. Berarti setiap mahasiswa bakal dapat kayak beginian ya. Udah kayak profesional. Ya jangan dipakai semua ya. Terakhir nih. Aku butuh penjelasan. Wow. Apa aja ya ini? Nampak Tilas paling bersejarah ini. Iya. Tidak ada ini, tidak ada itu semua. Bentar. Mari kita kepoin yang ini nih. Tuh. Ini apa ya? Sampai muntah revisi. Ini apa Enggak nih, ya. Kak? Jadi kalau itu yang dipegang sama Fania itu adalah denah dari panggungnya kita. Jadi kayak plotting untuk barang-barang yang bakal kita taruh di panggung. Jadi mungkin bisa bercerita Ilham bagaimana plottingnya. Jadi ini udah dibagi dalam setiap scene. Jadi di scene ini ada pemeran apa aja yang masuk, terus butuh properti apa aja gitu. Jadi di tiap scene ini sudah dijelaskan di dalam paper ini juga. Maka dari itu ini saya rasa sangat detail dan ini merupakan panduan bagi kita semua yang pas lagi menjalankan acara itu. Maka kalau ini hilang, wah. Kita nggak tahu lagi mau ngapain. Krusial banget sih. Ini suitable. Ini persiapannya berapa lama ini, Kak? Wow. Kalau persiapan ya, nulis skrip itu hampir 1 minggu kayaknya. 2 hari itu kayak naskah yang kayak raw kasaran, terus ditambahin udah sama dialog ya, terus ditambahin juga kayak revisi-revisian dari teman-teman event, terus revisian lagi dari Pak Henry, ditambahin lagi sama kayak detail-detailnya apa aja. Itu hampir 1-2 minggu lah untuk skripnya. 1-2 minggu setebal ini. Wow. Keren. Masuk CM menjadi manusia super. Oh iya, sekarang nih waktu syuting ini lagi UAS ya teman-teman ceritanya. Tapi kan ada project akhir juga. Nah itu gimana cara membagi waktunya? Mungkin boleh satu kali ini ya. Carlos dulu. Aku lagi. Kalau membagi waktu ya sebenarnya seperti yang Pak Henry ngomong tadi, kita UAS itu setelah sebenarnya yang dilihat itu dari CM ini yang aku seneng itu prosesnya. It's not about the output aja tapi prosesnya kita. Jadi penilaian UAS itu ya kita dari hasil output yang sudah kita progress selama ini. Jadi kayak misalkan kita udah bikin proposal, kita bikin job desk, semua itu kan udah kita bikin. Nah itu yang kita kumpulkan untuk UAS sehingga nggak terlalu yang beban harus nyari teori tentang apalah, tentang apa, tapi lebih ke implementasi dari praktek yang kita lakuin. Nah cara bagi waktunya ya kita nyelesain. Makanya minggu-minggu ini ya kita udah rapat itu nggak sering sebelum-sebelumnya ya Merv ya, kayak kita agak longgarin dikit karena minggu-minggu UAS kan. Setelah itu setelah UAS selesai baru kita kembali fokus. Jadi kayak pembagian waktunya itu pada saat jam kelas ya kita kelas, di luar jam kelas ya kita fokus ke project ini. Kalau aku lebih ke susun prioritas sih, kayak yang kan pasti misalnya di prodi dulu, misalnya yang kan aku psikologi, jadi tugas-tugas psikologi dikelarin dulu, kan kebetulan juga tinggal submit doang, jadi aku udah kelarin minggu kemarin. Jadi sekarang kalau misalnya yang lainnya masih sibuk UAS, aku bisa bantu buat ngelarin CM-nya ini kayak gitu kan. Gitu sih kalau misalnya ngomongin tentang UAS dan project ini, kalau dari aku gitu. Kalau dari aku sih mungkin kurang lebih sama kayak Marv ya, tapi dipaduin juga sama penyanyi Carlans. Susun prioritas. Kalau aku itu ngutamain yang SKS-nya paling besar sih. Itu paling logis. Jadi SKS-nya yang paling besar itu
uas-uasnya, tugas-tugasnya aku selesaiin dulu, selanjutnya ya ngerjain di project ini. Jadi kita di waktu luangnya itu setelah kita udah kerja selesai uasnya di minggu kemarin ini, maka dari itu kita baru bisa fokus sama projectnya. Dan selain itu ketika selain dari projectnya ini udah tuntas, maka kita bisa menjalankan project dengan enjoy. Wah, itu udah tips and trick tentang time management sama tentang priority. Mungkin kakak-kakak ada tambahan terakhir nih untuk para mahasiswa yang akan memilih klaster. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Alhamdulillah. Kalau kalian mau pengen punya skill fleksibilitas yang tinggi, masuk ke Creative Event Management. Masuk ke sini. Kalian bakal belajar banyak bagaimana manuver event itu sangat cepat gitu. Kalian jadi bakal terheran-heran dan kalian bakal jadi sebab daripada suksesnya sebuah acara gitu. Wow. Kalau misalnya sebenarnya kalau di event ini semua orang tuh dibutuhin gitu kan. Jadi kalian tuh nggak usah takut, aku bukan dari anak IBM atau aku bukan dari anak mana kayak gitu. Kalian tuh semua dibutuhin di sini gitu. Jadi kalau misalnya kalian emang suka dengan event, mending kalian di sini. Misalnya soalnya kalian tuh bener-bener bisa ngembangin skill event kalian tuh di sini. Dimana kalian kalau punya ide di luar tapi kalian nggak bisa nuangin idenya, di tempat ini itu tuh bener-bener bisa. Kayak misalnya contohnya aku di tempat luar tuh aku punya ide ini tapi ya udah nggak bisa dituangin. Tapi kalau misalnya di CM sendiri itu kayak aku punya ide ini, gimana menurut kalian? Oke kita jalanin kayak gitu kan. Jadi terus kita juga diskusiin kalau dari ide dari tempat lain, orang lain tuh kayak gimana. Kita tuh jadi kayak ini bener-bener CM bisa jadi tempat buat nuangin apa yang nggak bisa kalian lakukan atau tuangkan di tempat-tempat lain kayak gitu sih. Oke, kalau dari aku pesan buat teman-teman ya, pilihlah sesuatu yang sesuai dengan passion dan hatinya kalian. Jadi jangan pilih sesuatu berdasarkan temanku ambil A, temanku ambil B, temanku ambil C, aku ngikut mereka. Tapi based on your passion juga. Kalau kalian suka event, kalian suka music, kalian suka performing art, sport, music, itu bagus banget, untuk masuk ke CM ini karena kalian bakal belajar banyak hal banget. Mungkin dari kayak cara time management ya pertama, terus kalian bakal belajar juga memanuver sebuah event, terus sama juga perubahan-perubahan yang ada di dalamnya dan gimana kalian harus bekerja dalam speed waktu yang sangat-sangat pendek. Dan juga kalian bakal belajar banget dan ketemu sama teman-teman yang hebat juga dari berbagai jurusan. Itu sih kalau dari aku ya. Wow. Sayangnya durasi waktu kita sepertinya sudah hampir habis nih. Terima kasih buat kakak-kakak yang sudah hadir. Thank you. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Ini karena sofa kita oren-oren kayaknya kurang afdol kalau kita nggak salam gitu ya. Yuk kita salam. You see, we are entrepreneur. Bye. Bye.